Sepeda motor, mau satur, menjelajah kota, ataupun balapan motor di jalan. Sudah pasti kamu menoleh ke arah mereka saat melewatimu. Penampilan pengendara motor dan bahasa rahasia yang mereka pakai punya rahasia sendiri yang membuat kita penasaran. Coba bayangkan, kamu sedang menyetir di jalanan dan tiba-tiba sepeda motor menyalipmu. Kamu melihat mereka memberi tanda 2 jari. Kamu mengira dia cuma iseng menjadi polisi, tapi tanda itu punya makna yang lebih dalam. Sebelum saya melanjutkan, apa kamu pernah tur naik motor? Ceritakan di kolom komentar ya. Saat 2 pengendara motor berpapasan di jalan, mereka biasanya saling menyapa dengan salam damai 2 jari menggunakan salah satu tangan. Artinya, ada banyak. Yang paling umum, ini adalah cara mereka menyapa sesama pengendara. Mereka saling memberi salam dan menunjukkan kecintaan yang sama dalam naik motor. Tanda damai dengan 2 jari menunjuk ke tanah punya arti jagalah karetmu tetap di bawah. Ini adalah versi literal dari menjaga banmu tetap di jalanan. Atau dengan kata lain, berkendaralah dengan aman. Namun, gestur ini agak berbeda di tiap-tiap negara. Di Inggris atau Indonesia misalnya. Karena kita berkendara di sisi kiri jalan, saat 2 pengendara motor berpapasan dari arah berlawanan, titik temunya adalah di sisi kanan. Kita tidak bisa saling menyapa dengan jari karena harus mengangkat tangan dari gas yang terletak di sisi kanan stang. Bukan cuma merepotkan, ini juga berbahaya. Jadi, cara terbaik untuk menyapa pengendara yang lewat adalah dengan menganggukkan kepala. Kita memang bisa saja mengulurkan tangan kiri untuk memberi tanda, tapi pengendara di seberang belum tentu melihatnya. Menariknya, pengendara motor di Inggris memakai tangan kirinya untuk membuat salam damai atau telapak miring ke mobil dan sepeda motor yang dia lewati. Ini cara mereka mengucapkan terima kasih karena telah memberi ruang. Namun, apa kamu pernah melihat pengendara motor mencondongkan kakinya saat berkendara? Nah, gerakan ini punya banyak arti juga. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Ada beberapa negara bagian Amerika Serikat dan negara lain di dunia yang melarang motor meliuk-liuk melewati mobil. Terkadang, saat pengendara motor melewati lalu lintas padat, kaki kirinya dikeluarkan untuk berterima kasih ke pengemudi yang memberinya ruang. Ini penyebabnya. Di kecepatan rendah, pengendara motor biasanya memakai gigi 1 atau 2. Dengan begitu, mereka harus menarik gas yang ada di stang kanan, tuas kopling yang ada di sisi kiri, dan rem belakang yang letaknya di dekat sandaran kaki kanan. Alhasil, satu-satunya bagian tubuh yang menganggur adalah kaki kiri. Di lain waktu, saat mengendarai motor selama berjam-jam, kaki kita sering lelah dan bahkan kram. Jadi, pengendara motor sering menjulurkan 1 atau 2 kakinya keluar saat berkendara untuk beristirahat. Hal yang sama berlaku untuk tubuh bagian atas. Kita bisa menggerakkan tangan untuk merentangkannya. Kalau tidak dilakukan, kram bisa mengganggu konsentrasi berkendara. Terkadang, kita bahkan bisa menepi ke sisi jalan untuk meregangkan dan berjalan sedikit sebelum kembali naik motor. Di lain kasus, saat seorang pengendara motor menemukan bahaya di jalan, dia mungkin mengeluarkan kakinya untuk memperingatkan orang lain, tapi itu jarang dilakukan. Nah, untuk pembalap motor, mencondongkan kaki punya arti lain. Dalam dunia balapan, gerakan ini disebut leg dangle atau menjulurkan kaki. Dalam gerakan ini, sang pembalap menjulurkan lututnya keluar. Valentino Rossi adalah pembalap pertama yang memopulerkan teknik ini pada tahun 2005, tapi bukan dia yang pertama melakukannya. Dalam seri balap 90-an, Wayne Rainey, Kevin Swans, dan banyak lainnya melakukan gerakan serupa. Menjulurkan kaki ke bagian dalam belokan membantu sepeda motor tetap dalam posisi tegak saat pengendara berbelok. Ini membuat rem bisa mengarah lebih dalam ke sudut. Teori lain tentang alasan pembalap melakukannya adalah karena gerakan ini menurunkan pusat gravitasi gabungan dari sepeda motor dan pengendara. Ini membuat bagian belakang motor tetap di tanah saat mengerem. Dalam posisi ini, kaki bagian dalam berperan sebagai layar yang membantu memperlambat motor saat berbelok di sudut. Sebagian dari kita mungkin pernah mencoba leg dangle saat berbelok di jalanan biasa, tapi tidak sampai serendah pembalap. Saat naik motor, perlengkapan yang tepat sangatlah penting untuk keselamatan. Memang, banyak orang mengira helm saja sudah lebih dari cukup, tapi cara terbaik untuk tetap terlindung adalah dengan perlengkapan penuh.
Jadi, begini seharusnya. Kita semua tahu, helm bertugas melindungi kepala. Bahan luarnya terbuat dari plastik keras dan ada busa yang lebih lembut di bagian dalam. Saat jatuh, helm akan menyerap semua benturan dan menjaga kepala tetap terlindungi. Celana dan jaket motor khusus juga ada yang didesain dengan fungsi serupa. Nah, gayanya ada ribuan dan masing-masing didesain untuk memenuhi tuntutan cuaca. Mari ambil contoh dari segi tekstil. Saat berkendara dalam cuaca yang berubah-ubah, yaitu saat hujan sulit diprediksi, kita sebaiknya memilih jaket yang membuat kita tetap kering. Salah satu yang paling populer adalah tekstil laminasi. Begini cara kerjanya. Saat hujan, bahan yang menghentikan air mencapai kulit pengendara motor adalah selaput tahan air. Ini adalah selembar bahan tipis yang berpori-pori sangat kecil, sehingga molekul air tidak bisa menembusnya. Bahan ini terletak di antara jaring dalam dan lapisan luar jaket. Terkadang, bentuknya juga bisa menjadi jahitan insulasi. Selain itu, ada lapisan khusus yang disebut anti-air tahan lama, yang dilapisi di bagian luar jaket. Jadi, saat menetes ke atasnya, air akan meluncur begitu saja. Meski molekul dalam membran tidak membiarkan air melewatinya, bahannya tetap tidak gerah, sehingga sirkulasi udara pengendara motor tetap baik. Tapi bukan itu yang membuat pengendara tetap aman. Salah satu kemajuan terbesar dalam perlengkapan bermotor adalah adanya lapisan pelindung. Awalnya, pencegahan semacam ini masih asing bagi kebanyakan orang. Namun, menambahkan bantalan ke area berisiko tinggi membuat jaket lebih aman bagi pengendara motor di jalan. Area yang paling umum diberi bantalan ini adalah bahu, punggung, siku, pinggul, dan lutut. Sayangnya, beberapa di antaranya awalnya tidak terasa nyaman, tapi bantalan yang terbaru sangatlah bagus. Bantalan ini terbuat dari molekul cerdas yang lentur dan menyesuaikan gerakan tubuh pengendara motor. Saat terjadi tabrakan, molekul itu mengunci rapat untuk menyerap benturan serta melindungi pengendara. Saat molekul bahan ini dalam keadaan normal, saat disentuh, teksturnya akan menjadi lentur dan bisa ditekan-tekan. Tapi saat berbenturan, teksturnya menjadi sekeras batu. Beberapa saat kemudian, teksturnya kembali fleksibel dan bisa dipakai berulang kali di perlengkapan motor berbeda. Selagi membahas perlengkapan motor, jangan lupakan celana dan jaket kulit yang sudah tergantikan. Di dunia sepeda motor, kulit adalah bahan yang paling tahan lama. Saat seseorang pengendara yang mengenakan kain atau peralatan lainnya jatuh, kemungkinan besar dia perlu mengganti jaketnya jika sobek. Namun, kulit lebih tahan sobek. Ini kabar baiknya bagi kamu yang masih baru belajar naik motor. Bahan perisai dari kulit ditemukan oleh penduduk asli Amerika yang mengenakannya sebagai pelindung. Sudah ada banyak penelitian tentang daya tahan kain saat terjadi tabrakan. Mereka mendemonstrasikan kecelakaan sepeda motor dengan kecepatan 100 km per jam. Mereka mencari tahu berapa kali bahan-bahan kain bisa terseret di atas tanah hingga akhirnya sobek. Kulit melampaui semua bahan. Memang ada beberapa bahan sintetis yang mendekati, tapi masih kalah. Kelemahannya adalah tidak anti air. Nah, sarung tangan mungkin dianggap sebagai pelengkap bagi sebagian orang, tapi itu sama pentingnya. Kegunaan pertama, sarung tangan menjaga tangan pengendara tetap terlindungi. Sarung tangan juga membantu pengendara mengendalikan motor dengan lebih baik. Bahkan dalam cuaca panas, jika terekspos, tangan bisa kebas dan mati rasa. Akibatnya, motor sulit dikendalikan. Di sisi lain, jika tangan berkeringat, telapak tangan yang lembab akan lebih sulit memegang stang. Jadi, tergantung suhu dan bahannya. Sarung tangan menjaga tangan pengendara tetap hangat dan stabil. Kamu mungkin juga memperhatikan bahwa beberapa pengendara motor mengenakan cincin dan aksesoris tengkorak. Sudah seperti dari adegan film. Tapi perhiasan ini punya kisah yang sangat sentimental di balik dunia sepeda motor Amerika. Pada 1945, tentara Amerika Serikat membuang ribuan sepeda motor Harley Davidson. Di saat yang sama, lebih dari 1,5 juta veteran militer dipecat dan dipulangkan. Mereka sering merasa terisolasi dari masyarakat, sehingga jiwa pemberontaknya keluar. Pemberontak yang dipecat bergabung dengan kelompok sepeda motor yang tidak diinginkan dan membentuk gerakan geng motor tradisional Amerika. Ini memberi mereka tujuan hidup baru. Selama tahun 50-an hingga 70-an, banyak film yang menunjukkan simbol tengkorak di kalangan pengendara motor.
Ada juga aksesoris lain berupa jaket kulit dan bandana yang kita kenal. Meski digambarkan sebagai orang jahat, pengendara motor menganggap referensi tersebut sebagai inspirasi dan menerapkannya di kelompok pengendara motornya sendiri. Tengkorak melambangkan hal berbeda dalam berbagai budaya. Bagi kebanyakan orang, tulang berhubungan dengan kematian. Bagi pengendara motor, artinya adalah sebaliknya. Tulang melambangkan lingkaran kehidupan. Wow, apa kamu fase anggota geng motor? Hah? Ini menunjukkan pengendara yang memakai tengkorak melambangkan dia menghargai awal baru kehidupan. Setelah tahun 70-an, cincin tengkorak menunjukkan solidaritas pengendara sepeda motor kepada rekan-rekannya. Ini menggambarkan pengabdian kepada budaya pengendara sepeda motor. Jadi, intinya, jagalah karetmu tetap di bawah. Dan semoga semua tengkorakmu tersenyum. Ya, kurang lebih begitu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.